Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Raharjo SPD MSc, selaku dosen mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan S1 PPKN UNS tahun 2023. Sebelumnya, perkenalkan saya Salsabila Sifa Azahro dengan NIM K64236065 sebagai moderator dan akan dilanjut perkenalan dari kelompok 8. Rekan-rekan kelompok 8, silahkan dimulai dari Mbak Amanda. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amanda Marisca Fernanda dengan NIM K64230008. Di sini saya sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Dedal Rusyati dengan NIM K64230119 sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Angela Jenny Eklesia dengan NIM K64230010 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Rizky Wijayanti dengan NIM K64230061 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Wigar Bagus Wibowo dengan NIM K64230074 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Yoga Adi Saputra dengan NIM K64230078 sebagai anggota. Di sini kami kelompok 8 akan membahas mengenai permasalahan dual kewarganegaraan di Indonesia. Ingin tahu apa saja yang akan dibahas di sini? Bisa disimak pemaparan materi dari rekan-rekan kelompok 8. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Rosi. Silakan Mbak Rosi, waktu dan tempat dipersilakan. Kebangsaan merupakan hak setiap orang sebagaimana tercantum dalam pasal 28D ayat 4 UUD 1945 yang dengan jelas menyatakan setiap orang mempunyai status warga negara. Di Indonesia, istilah kewarganegaraan ganda, repatriate, dan stateless, orang tanpa kewarganegaraan masih belum diketahui. Namun terdapat pengecualian mengenai kewarganegaraan ganda. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur tentang kewarganegaraan ganda secara terbatas. Tujuan artikel ini adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan peraturan terkait status kewarganegaraan ganda di Indonesia dan tata cara pemilihan status kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumen. Dokumen hukum yang digunakan adalah dokumen hukum primer seperti undang-undang dan dokumen hukum sekunder seperti buku, doktrin, dan jurnal hukum. Status kewarganegaraan ganda dibatasi pada anak di bawah usia 18 tahun dan belum menikah. Anak tersebut kemudian harus memilih salah satu kewarganegaraannya, yaitu warga negara Indonesia atau warga negara asing. Tata cara pemilihan kewarganegaraan Indonesia dilakukan paling lambat 3 tahun setelah menginjak usia 18 tahun atau setelah menikah dengan mengajukan permohonan disertai dokumen yang diperlukan. Tujuan dari adanya sistem kewarganegaraan tunggal yaitu mencegah atau mengantisipasi munculnya status kewarganegaraan ganda ataupun tanpa kewarganegaraan. 17. Namun di Indonesia sendiri tidak jarang ditemukan orang dengan status kewarganegaraan ganda. Status kewarganegaraan ganda tersebut muncul dari berbagai faktor yaitu antara lain perkawinan campuran atau karena faktor dari daerah tempat kelahiran anak tersebut. Dengan adanya faktor tersebut dapat mengakibatkan seseorang anak mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara asing atau dikenal dengan sebutan kewarganegaraan ganda. Dengan timbulnya status kewarganegaraan ganda, maka anak tersebut secara bersamaan akan menunduk pada dua yurisdiksi dan kedua negaranya.
Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang permasalahan dual kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Pada tahun 2016, publik dihebohkan dengan adanya dua kasus yang berkaitan dengan status kewarganegaraan. Yang pertama, seorang menteri Archandra Tahar yang dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 27 Juli 2016 dicopot dari jabatannya pada tanggal 15 Agustus 2016 karena ternyata memiliki kewarganegaraan ganda. Yang kedua, seorang pelajar SMA di Depok, Jawa Barat bernama Gloria Natapraja Hamel dinyatakan gugur hanya beberapa hari menjelang upacara kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2017 pada tanggal 17 Agustus 2016 setelah dinyatakan lolos seleksi sebagai pasukan pengibar bendera pusaka. Berikut asas-asas kewarganegaraan. Asas-asas kewarganegaraan Republik Indonesia yang bersifat umum sebagai berikut. Yang pertama, asas isu sanguinis atau law of the born adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang kedua, asas ius soli secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Misalnya, kriteria ius soli dan ius sanguinis yang digabungkan dapat dengan mudah menghasilkan kewarganegaraan ganda sebagai akibat dari perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Bila seorang anak yang orang tuanya berkewarganegaraan suatu negara yang memberi kewarganegaraan berdasarkan keturunan, lahir di suatu negara yang berlaku ius solis, maka anak itu dengan sendirinya mempunyai dua kewarganegaraan sejak lahir. Meskipun skenario ini bukanlah skenario baru, jumlah anak yang memiliki dua kewarganegaraan sejak lahir dengan cara ini meningkat seiring dengan mobilitas penduduk. Oke, selanjutnya, warga negara dan kewarganegaraan Indonesia bagaimana suatu hukum keterbatasan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 bahwa kewarganegaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan warga negara. Oleh karena itu, kewarganegaraan mencakup beberapa aspek. Selanjutnya, persoalan hukum yang terjadi jika memiliki perbedaan kewarganegaraan. Yang pertama, WNA tidak dapat memperoleh status WNI meskipun di negara asalnya memperlakukan kewarganegaraan ganda. Yang kedua, bagi anak-anak WNA, apabila sudah dewasa, tidak dapat bekerja di Indonesia kecuali mendapatkan izin bekerja dari kementerian terkait. Ketiga, keluarga terpisah. Hal ini terjadi karena sulitnya mendapat izin bagi suami WNA dan anak-anak WNA di Indonesia. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa aspek yang ada di dalam undang-undang. Yang pertama, siapakah warga negara Indonesia? Kedua, persyaratan dan tata cara memperoleh kewarganegaraan orang Indonesia. 3, hilangnya kewarganegaraan Indonesia. 4, persyaratan dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang dimaksud dengan warga negara adalah
Warga negara adalah warga negara suatu negara tertentu yang ditentukan dengan undang-undang. Oleh karena itu, pasal selanjutnya undang-undang tersebut menegaskan bahwa warga negara Indonesia adalah orang asli Indonesia dan warga negara lain yang sah menurut hukum sebagai warga negara Republik Indonesia. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Anak-anak berkewarganegaraan ganda adalah anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf C, huruf D, huruf H, dan huruf I, serta pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pembatasan ini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengamanatkan anak berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin untuk menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Batas waktu yang diberikan untuk menyampaikan pernyataan untuk memilih kewarganegaraan tersebut adalah untuk disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. Baik, selanjutnya yaitu berkewarganegaraan ganda. Yang terdiri yaitu yang pertama, satu, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNI. Kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI. Yang ketiga, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, yang diakui secara sah oleh ayahnya yang WNA. Yang keempat, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, yang diakui secara sah oleh ayahnya yang WNA. Yang kelima, yaitu anak yang dilahirkan di luar wilayah NRI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Yang keenam, anak WNI yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah sebagai anak WNA berdasarkan penetapan pengadilan. Yang ketujuh, anak WNA yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah sebagai anak WNI berdasarkan penetapan pengadilan. 8. 7 anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 2006 tentang kewarganegaraan. Baik, selanjutnya yaitu ada penyelesaian kasus. Polemik ini muncul dalam penerapan undang-undang di Indonesia, di mana selain warga negara Indonesia harus memenuhi kualifikasi untuk dapat diangkat dan menduduki jabatan sebagai menteri. Mahfud itu menyimpulkan, meskipun warga negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan asing sudah memegang paspor Indonesia dan belum dicabut kewarganegaraannya oleh pihak berwenang Indonesia. Namun, Archandra kembali dilantik oleh Presiden sebagai Wakil Menteri ESDM. Menyusul penegasan kembali kewarganegaraan Indonesia Archandra melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 1 September 2016. Kesediaan tersebut berimbas pada hilangnya status Archandra sebagai warga negara Indonesia. Namun, dengan hilangnya status kewarganegaraan Amerika Serikat, Archandra menjadi tidak memiliki kewarganegaraan. Celah tersebut terletak pada persoalan mengapa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mempertimbangkan pemberian kembali kewarganegaraan Indonesia kepada Archandra. Sementara itu, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0065 Tahun 2015 mengatur bahwa kewarganegaraan Indonesia menjadi salah satu syarat untuk bergabung dalam pasukan Paskibraka. Gloria tetap menghadiri upacara kemerdekaan di Istana Negara bukan sebagai pasukan, melainkan sebagai penonton. Keduanya mengizinkan Gloria bergabung dengan pasukan dan bertugas pada upacara penurunan bendera pada sore harinya, dengan alasan kewarganegaraan Indonesia. Oke, baik, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan atas kewarganegaraan merupakan pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapa yang menjadi warga negaranya.
Tuntunan globalisasi yang menghendaki dihilangkannya batas-batas negara memberikan sekat bagi setiap orang, salah satunya juga berdampak pada wacana status kewarganegaraan ganda terbatas bagi perkawinan campur. Status kewarganegaraan ganda terbatas ini menjadi solusi yang dapat memberikan kemudahan bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, khususnya dalam memperoleh akses tertib, administrasi kependudukan, dan jaminan dalam memperoleh perlindungan bagi kepemilikan harta bendanya. Wacana kewarganegaraan ganda terbatas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila. Hanya saja dalam penyusunan aturan-aturan yang akan diberlakukan harus berpedoman pada indikator nilai-nilai kelima sila yang terdapat dalam Pancasila. Baik, karena materi sudah dipaparkan semua, untuk teman-teman yang menyimak video presentasi dari kelompok 8 ini, silakan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di laman Sepada. Saya Salsabila Sifa Zahro sebagai moderator mewakili rekan-rekan kelompok 8 meminta maaf apabila ada salah dan kurangnya dalam penyampaian materi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.